Depok. Saya mewakili teman-teman saya dari tim Jawara Miliarder. Nah, pada kesempatan kali ini saya bukan mau ngasih tips untuk berjualan, soalnya Bapak Ibu di sini udah jago-jago banget jualan. Jadi saya mau sharing aja mengenai cerita saya waktu dulu pertama kali closing. Jadi saya pertama kali closing itu waktu saya lulus sekolah. Jadi saya sekolah, lulus, saya kerja di perusahaan kecil di Depok. Nah di sana saya nggak tahu sama sekali tentang properti. Di sana juga saya nggak dapat training. Jadi saya belajarnya learning by doing. Jadi saya lihat teman-teman saya yang udah jago-jago jualan, saya perhatiin tuh gimana yang mereka ngejelasin produknya. Ada yang memang harus keliling-keliling dulu, ngajak kliennya putar-putar dulu. Ada juga yang deketin istri kliennya mungkin ya, karena biasanya yang megang duit tuh istrinya. Tapi ada juga yang cuek, kayak secukupnya aja informasinya kayak gitu. Jadi memang ada juga yang nggak mau di-push gitu ya kliennya ya. Tapi memang ada beda-beda sih klien. Jadi dari kita gimana kita merasa cocok aja, gimana yang kita pelajari dari semua itu gitu ya. Dan selain itu saya juga belajar gimana sih cara pasang iklan online. Waktu itu rumah 123, rumah.com itu masih baru, belum ada di aplikasi. Jadi saya lihat iklan orang lain, dari iklan-iklan itu saya pelajari, itu saya coba buat. Nah dari situ puji syukur waktu itu saya sempat posting 4 unit dalam waktu 1 bulan. Nah, waktu itu saya dapat closing dari hasil presentasi saya, follow up saya. Jadi saya, karena teman-teman saya biasanya datangnya siang, saya datangnya lebih pagi itu waktu itu. Saya biasanya buka lagi database saya lihat lagi klien lama saya yang mungkin dulu pernah telepon, pernah datang, saya telepon satu-satu, dan ternyata ada yang datang lagi, balik lagi gitu. Dan saya dapat closing dari situ. Ada juga yang memang dari walk-in, baru datang, dijelasin, langsung tertarik bayar DP. Mungkin ibu bapak di sini juga pernah ngerasain kayak gitu ya. Tapi walaupun prosesnya ada yang panjang, harus follow up, tapi ada juga yang pendek. Saya percaya itu bukan cuma keberuntungan. Saya percaya semua itu hasil dari pembelajaran kita. Kenapa bisa sekali datang langsung closing? Itu karena saya udah pernah ngejelasin produk itu berkali-kali. Dengan produk knowledge saya yang udah lebih menguasai, jadi saya otomatis lebih antusias, lebih luas ngejelasinnya, lebih pede juga kan ya. Jadi customer-nya tuh lebih tertarik mungkin ya. Nah, kalau misalnya kita masih mengalami kegagalan gitu ya. Kalau misalnya kita masih mengalami kegagalan, Kiri kanan. Nggak bisa. Kalau misalnya kita masih mengalami kegagalan, itu sebenarnya hal yang biasa aja sih. Jadi kalau misalnya kita punya good habits, kalau ibaratnya kita gagal sekali, ibaratnya kita kayak naik sepeda aja. Kalau misalnya kita kayuh terus sepeda kita, walaupun perlahan-lahan, nanti lama-lama akan sampai tujuan. Kalau misalnya kita berhenti ngayuhnya gimana? Kita jatuh mungkin ya. Jadi kalau misalnya masih jatuh, masih berusaha, kita kayuh terus sampai tujuan. Kalau justru kita berhenti justru itu kegagalan kita sesungguhnya. Gak ada harapan lagi. Kalau misalnya kita kayuh terus, kan otomatis kita jatuh, sakit ya. Tapi usaha apa sih yang nggak sepaket dengan kegagalannya? Kata Pak Darmadi juga, kalau misalnya mau sukses, mau sampai goal, itu sepaket dengan ketidaknyamanan. Gak ada, kalau menurut saya nggak ada resep rahasia untuk sukses. Apapun bisnisnya, apapun usahanya, itu semua berasal dari kerja keras, dari kita belajar, dan dari persiapan. Kalau misalnya kita masih gagal closing nih, mungkin kita perlu 1 kali lagi untuk telepon klien kita. Kita masih gagal lagi, mungkin kita perlu 1 kali lagi pasang iklan lagi. Kita masih gagal lagi, mungkin kita perlu cek spanduk kita. Mungkin ada yang copot, atau yang kusam, atau mungkin ada kehalangan nomor agent lain gitu ya. Terus belum closing lagi, mungkin kita perlu 1 kali lagi keluar rumah. Kita lihat tetangga kita, mungkin tiba-tiba ada yang jualan rumah. Dari situ kita dapat 1 lagi listingan, dan 1 lagi menuju closingan kita. Jadi jangan pernah berhenti, 1 kali lagi coba, 1 kali lagi, untuk menjadi kebiasaan, good habit. Jadi kita bisa meraih closing atau goal kita.
Nah, jadi satu kali lagi, once more to be a champion. Dari sini untuk mengakhiri presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita.